kita udah mengenalin doa-doa sama anak-anak itu, surat-surat pendek, hadis gitu kan misalnya ya seenggak-enggaknya anak-anak itu udah bisa baca-baca yang sesuai dengan kontrak belajar gitu. Betul. Udah bisa, udah. Kalau dari segi agama sendiri kita pembiasaannya sebelum masuk ke gerbang sekolah, utamakan anak itu ucapkan salam dulu Miss El. Salam dulu baru salim. Nah, baru boleh masuk Miss El. Iya. Begitupun pulangnya harus salam dulu baru salim. Sampai ke rumah jangan lupa salim sama orang tua di rumah. Pokoknya meluluskan murid-murid yang unggul, Islami terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back again dengan Miss L di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa hari ini Miss L senang banget karena bisa menyapa teman-teman semua, mengudara lagi bersama dengan bintang tamu yang cantik-cantik di samping Miss L. Kok senyumnya kurang senyum sih, ibu yang tengah senyum dong Bu. Dada dulu. Hai. Teman-teman, hari ini misal kedatangan bintang tamu dengan ibu-ibu yang cantik. Setiap harinya kayaknya misal ditemani dengan ibu-ibu yang cantik ya. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol bareng dengan unit TK Al-Azhar, ada dari Al-Azhar 6, Al-Azhar 8. Tadi juga misal sudah ngobrol bareng dengan guru-guru dari unit TK Al-Azhar 18. Dan hari ini misal kedatangan bintang tamu ibu-ibu yang cantik juga, yang masih fresh, yang masih seger-seger banget dari TK Al-Azhar berapa Bu? Al-Azhar 1. Tepuk tangan dulu dong buat TK Al-Azhar 1. Semangat ya Bu ya? Semangat. Oke deh. Sebelum misal ngobrol-ngobrol bersama mereka, misal mau kasih tahu dulu informasi kalau Yayasan Al-Azhar Lampung sudah mulai buka pendaftaran siswa baru ya. Itu dari unit TK, SD, SMP dan SMA. Dan untuk unit TK sendiri kita punya 14 TK yang ada di Lampung. Untuk di Bandar Lampung sendiri itu ada 5 TK dan 9 TK-nya itu ada di luar kota ya, bisa dibilang ada di Natar, ada di Lampung Selatan, Jatimulyo, lalu ada di Tanjung Bintang juga ya Bu ya. Nah, untuk unit SD sendiri itu ada SD Al-Azhar 1, 2 dan 3 dan ada SMP 1 dan SMP 3, lalu ada SMA. Jadi buat teman-teman semua yang punya ponakan, kenalan, tetangga, yang punya adik, boleh mendaftarkan atau boleh tanya-tanya. Ya, boleh bergabung dengan Yayasan Al-Azhar Lampung ya. Oke deh, kayaknya gak panjang lebar, misal mau ajak ngobrol langsung ibu-ibu yang cantik ini, yang jilbabnya sama-sama pink ya. Iya, sama-sama bajunya putih juga. Sama-sama bajunya putih juga. Ya ampun, pada sehat ya Bu ya? Alhamdulillah ya. sehat. Hujanan gak Bu kesini Bu? Alhamdulillah tidak. Soalnya lipstiknya masih tebal, berarti nggak kena hujan. Berarti enggak ya, masih utuh. Masih merona ya karena. Oke deh. Tadi sudah perkenalan dari TK Al-Azhar 1. Di samping Miss L ada kepala sekolahnya, lalu ada ibu gurunya ya. Sekarang misal mau aja kenalan dulu satu persatu dari kepala sekolahnya. Ibu boleh maju, boleh perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rita Susana dari TK Al-Azhar 1. Alhamdulillah saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Al-Azhar 1 dari tahun 2004 di bulan Oktober. 2024 di bulan Oktober. Iya. Berarti masih baru ya? Iya. Berarti masih fresh graduate. Kalau anak-anak baru lulus namanya fresh graduate ya. Oke deh. Bu, TK Al-Azhar 1 alamatnya di mana? Profil TK Al-Azhar 1 beralamatkan di Jalan Tupai, Gang Swadaya, nomor 29 Kedaton, Bandar Lampung. Ancar-ancarnya dari mana tuh Bu? Kita lewat mana? Kalau misalnya dari arah Koga tuh? Dari arah Koga tuh ada Cosmo tuh. Iya. Toko Cosmo, kita belok masuk lah, lumayan agak jauh sih, berapa 1 kilo lah. Betul. Udah gitu ada ini Gang Swadaya, kita belok kanan. Oke, nanti ada pelajaran sendiri TK Al-Azhar 1 ya? Ada TK Al-Azhar 1. Oke, untuk TK Al-Azhar 1 sendiri itu jumlah muridnya berapa dan jumlah gurunya berapa tuh? Untuk saat ini jumlah muridnya ada 31 anak. Dengan jumlah guru 3 guru dan 1 kepala sekolah. Jadi semuanya ada 4, ya kan? Oke. Iya. Nah, Bu Rita. Iya. Bu Rita Susana ya, bukan Rita Susanti ya. Bukan dong. Oke, pemain bulu tangkis ya. Bu Rita sudah bergabung dengan Al-Azhar sudah berapa lama nih? Saya bergabung ya? Bergabungnya sudah dari tahun 2012.
Berarti sudah 12 tahun? 12 tahunan Masya Allah, kelihatan sih keriput-keriput di mukanya. Iya, dari kayaknya kurus banget sekarang gemukan ya kayaknya Bu ya. Benar gemukan Alhamdulillah. Ya? Happy berarti ya Bu ya. Oke. Ibu bergabung dari tahun 2012 berarti 2012. Sudah 12 tahun. Iya. Sebagai dulu sebagai guru di ya. kelompok B. Di kelompok B. Oke deh, dan sekarang alhamdulillah dipercaya, dikasih amanah oleh Yayasan Al-Azhar Lampung sebagai kepala sekolah dari bulan Oktober. Berarti sudah berapa bulan ya Bu ya? 6 bulan ada ya? Iya. Sudah ada 6 bulan kali ya? Ya sekitar 6 bulan. Oke. Gimana Bu? Kan itu kan transformasi yang lumayan ya dari guru jadi kepala sekolah. Yang biasanya megang anak-anak tiba-tiba menghandle semuanya. Gimana tuh Bu? Seneng-senengnya? Yes, kayaknya nggak ada duka sih kalau di muka-muka Ibu, kayaknya nggak ada dukanya. Senengnya ya ini jalanin itu aja, dijalani lah. Ibaratnya kita ngerjain apa-apa, kadang masih dibantu sih sama gurunya, masih bisa kita sama-sama lah. Jadi gitulah. Ibu masih masuk kelas nggak sih kalau setelah menjabat kepala sekolah ini, atau kadang masih mantau di kelas? Masih, kadang. Tetap masih ya. Tetap lah. Tetap. Oke. Jadi happy-nya yang pasti sejadi kepala sekolah ini udah kayak mana happy-nya? Maksudnya apa cuma sekedar duduk aja di kelas, di kantor, atau ada rasa lah kita lah. Tetap sama-sama ya, kerja sama tim yang paling penting ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Rita kan sudah 12 tahun ini di Al-Azhar ya. Dan baru 6 bulan ini menjabat sebagai kepala sekolah. Dan kalau kepala sekolah itu kan menghandle semuanya dari urusan anak dan urusan administrasi pastinya ya. Nah, untuk TK Al-Azhar sendiri sekarang 31 anak. Dengan tadinya 32 keluar 1. Oke, jadi sekarang 31 anak. 31 anak. Itu dibagi dalam berapa kelas, Bu? 2 kelas, 2 rombel. Oh, dia 2 rombel. Iya, 2 rombel, 2 okay. kelas kan. 2 kelas. B1 dengan B2. Oh, untuk di TK 1 sendiri kita menyebutnya dengan kelompok B1 dan kelompok kelompok B2. Oke. Dan masing-masing ibu guru ini ada ibu yang di tengah. Kita kenalan dulu deh sama yang di tengah. Dengan Bu siapa Bu? Dengan Bu Warni Anggraini. Dari di kelompok rombel apa ini Bu? Kelompok B2. Oh, Ibu di kelompok B2. Iya. Dengan rentan umur yang berapa sampai berapa Bu? 4 tahun. Di 4 tahun ke atas? Rata-rata anak itu umur 4 tahun. 4 tahun setengah lah. Oh, berarti kita bisa bilang sebagai kelompok kecil ya? Kelompok kecil. Oke, di ujung ada dengan Ibu? Bu Leni. Bu Leni boleh perkenalan diri dulu Bu? Terima kasih Michelle. Iya, oke, sama-sama Leni. Perkenalkan, nama saya Marleni, biasa dipanggil Bu Leni. Saya ngajar di kelompok B1 rentang usia umur 5 sampai 6 tahun. Oke, bisa kita bilang itu berarti di kelompok besar. Kelompok besar. Oke deh, di kelompok kecil dan kelompok besar. Tadi Bu Rita, balik lagi Bu Rita bentar ya. Bu Rita, jadi ini rombelnya memang ada 2 di kelompok B1 dan di kelompok B2. Nah, untuk di TK 1 sendiri nih, dan alhamdulillah kan maksudnya kan kita kan kuota sudah mulai berjalan ya, dan alhamdulillah insya Allah maksudnya sudah banyak yang tanya-tanya ya. Semoga kuota terpenuhi gitu ya, sesuai dengan harapan kita ya. Doain semuanya. Amin insya Allah ya Bu Rita ya. Bu Rita, untuk di TK 1 sendiri nih, boleh dong sounding ke teman-teman semua, fasilitas yang ada di TK 1 itu apa aja sih? Iya, kebetulan selain kelas yang nyaman, apalagi tuh Bu? Kebetulan di TK Al-Azhar 1 kelasnya nyaman karena sudah dipasang AC ya. Di 2 kelas itu ya? Iya, oke. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan anaknya nggak begitu panasan lah ibaratnya. Udah gitu ada ruang sholat kita dalam 1 minggu itu 3 kali dalam 1 minggu, hari Selasa dan hari Selasa, Rabu dengan Jumat gitu. Untuk sholat apa nih wajibnya? Iya, sholat wajibnya hari Jumat, dan sholat sunahnya sholat duha kita hari Selasa dengan Rabu. Oke, gitu. Di Selasa dengan Rabu. Itu ada ruang sholatnya tersendiri? Ada ruang sholat, segala macam. Pojok baca ada kah? Pojok baca ada di dalam kelas. Pojok baca masing-masing kelas lah. Di masing-masing kelas. Di dalam kelas. Oke, yang pasti fasilitasnya tadi itu sudah ada ruang sholatnya, lalu ada untuk UKS ada nggak? Ada UKS segala macam, musola. Jadi fasilitasnya itu ada ruang sholatnya, ada toilet yang pasti bersih dan nyaman, lalu ada UKS-nya, kita ada musola kecil ya untuk anak-anaknya. Bisa dibilang itu ruang sholat lah ya. Ruang sholat untuk anak-anaknya, lalu kelas yang memang bersih dan nyaman. Karena memang alhamdulillah di ruang 2 kelas itu sudah dipasang dengan AC pendingin ya. Dengan halaman yang cukup luas. Cukup luas ya Bu ya. Aman untuk anak-anak bermain. Betul. Dengan kelengkapan mainannya gimana di TK 1 Bu? Ya alhamdulillah lumayan lengkap lah.
kalau di TK Al-Azhar 1. Di TK Al-Azhar 1 ya, oke. Nah itu dia teman-teman, itu untuk fasilitasnya yang ada di TK Al-Azhar 1. Jadi bisa kebayang ya dengan karena kan kita bisa bilang ini jumlah muridnya memang bisa terhandle dengan adanya 3 guru ya Bu Rita ya gitu. Jadi insya Allah anak-anak pun merasa nyaman dan tenang ketika memang mereka ke sekolah ya. Di sekolah. Ya oke. Untuk itu tadi fasilitasnya. Lalu juga tadi Bu Rita sudah menjelaskan alamatnya. Nah di tiap TK itu kan biasanya, karena kan kemarin kan Miss El sudah ngobrol bareng dengan TK-TK yang lain ya. Ternyata mereka di tiap TK itu punya kegiatan yang berbeda di tiap tahunnya. Nah untuk Al-Azhar 1 nih, apa nih kegiatan di tiap tahunnya? Keluar atau adakah yang di dalam sekolah atau yang di luar sekolah? Untuk yang di dalam sekolah kita biasanya kalau untuk acara 17-an kita mengadakan pawai keliling daerah situ ya? Di lingkungan sekolah gitu kan. Kalau untuk di luar sekolahnya tahun ini kita akan mengadakan kunjungan ke stasiun tuh. Kita mau naik kereta api karena sudah berapa tahun ya, kita udah lama banget semenjak saya di situ belum pernah kita anak-anak naik kereta api segala macam. Nanti kita akan kunjungan ada di ke Polinela, kita berkuda segala macam dan masih banyak lagi pokoknya. Dan kunjungan dan kegiatan wajib tiap tahunnya apa kalau untuk Al-Azhar 1? Yang pasti. Kunjungan tiap tahunnya biasanya kita kalau misalnya bulan puasa untuk akhir-akhir ini kita kunjungan ke panti asuhan, manasik haji. Itu di tiap tahun. Jadi tiap tahunnya pasti ada itu manasik haji. Jadi kegiatan di tiap tahunnya itu yang memang pasti itu adalah seperti manasik haji. Lalu kunjungan ke luar sekolah gitu ya. Oke. Segala macam. Oh, tetap ada ya. Tetap ada. Jadi dalam jangka waktu setahun itu anak-anak jadi TK Al-Azhar 1 membagi di beberapa bulan mereka ada kegiatan dalam satu semester. Dalam satu semester ya. Ada ada kunjungan berapa? Ada yang di dalam kelas, ada yang di luar, atau di luar sekolah semua biasanya. Kebanyakan sih di luar sekolah. Kebanyakannya biar anak-anak fresh ya. Iya. Soalnya kadang kalau di dalam sekolah tuh monoton, mereka bosan ya Bu ya. Biasanya kan kalau di dalam sekolah biasanya ada dari luar ngadain acara lomba, biasanya dari mana mewarnai gitu kan gitu. Apa bisa di sekolah Bu biasanya kan gitu. Jadi kita turunkan anak-anak untuk perwakilan ya. Oke. Nah, Bu Rita kan sudah 12 tahun nih jadi guru. Dan alhamdulillah sudah 6 bulan jadi kepala sekolah. Miss Al mau tanya nih, yang pasti kan lebih banyak happy-nya ya kalau sebagai guru TK itu adalah lebih banyak happy-nya. Banyak senengnya dong. Apa nih yang paling bikin Bu Rita seneng sebagai guru TK selama 12 tahun ke belakang ini? Karena kan semenjak jadi kepala sekolah kan berarti kan nggak 100% terjun langsung ke kelas ya. Yang dikangenin apa 12 tahun ke belakang ini? Ya selama 12 tahun ke belakang ini yang bikin beda apa? Yang ngebikin beda dari anak-anak sih, biasanya kan kalau kita biasa deket tuh sama anak-anak, kita tiba-tiba anak-anak nggak ada gitu kan, ya ada rasa ini sendiri lah, ada rasa tersendiri. Kehilangan sendiri ya. Kalau udah misalnya pisah gitu, tapi enaknya kalau misalnya ini masih diingat, biasanya kita ketemu di luar, masih itu ya, Bu, guru, iya biasanya kan. Kalau ini masih diingat kan, udah misalnya berapa tahun nih kita udah nggak ketemu dari awal, itu Bu Guru yang waktu masih di TK gitu. Jadi yang paling bikin kangen itu adalah apanya Bu dari anak-anak, dari tingkahnya kah? Yang biasanya kita deket kan, iya. Jadi semenjak jadi kepala sekolah ini karena memang lebih banyak mengurusi hal-hal mungkin administrasi di dalam ruangan, jadi kayak jarang ya Bu ya. Jarang langsung, maksudnya jarang bersosialisasi. Langsung dengan mereka ribet ngomongnya. Jarang ya, karena kan kalau zaman dulu jadi guru itu tiap hari mau nggak mau dari jam masuk sampai jam pulang ya interaksinya sama murid, anak sama murid gitu. Itu aja sih yang membedakan ya. Oke deh. Karena masih tetap ya karena maksudnya adalah beberapa waktu untuk terjun langsung ke kelas memantau anak-anak ya. Iya. Oke deh. Nah, itu dia tadi Bu Rita. Sekarang misal mau geser lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Warni. Bu Warni di kelompok, kita bisa bilang kelompok kecil ya Bu ya? Iya, kelompok kecil. Dari rentan usia 4 tahunan. 4 tahun 4 sampai 5. Bu Warni, kan di kelompok kecil itu berarti kita bisa bilang anak balita ya Bu. Ya bisa bilang balita itu kan bayi 5 tahun. Iya, usia dini lah. Usia dini. Iya. Berarti jatuhnya memang sebenarnya masih banyakan bayi apa ya Bu ya? Banyakan manja. Banyakan manja ya. Banyakan manja, banyak cerita. Oh, anak-anak. Oh, begitu. Yang anak-anak si bayi-bayi ini ya. Iya, si bayi-bayi ini sering cerita. Jadi apapun cerita ya memang kita sebagai guru harus meladeni ya Bu Warni. Iya, ngeladenin. Kegiatan mereka besok sama orang tuanya udah diceritain sama kita. Setiap hari biasa seperti itu? Setiap hari. Tapi Bu Warni bergabung dengan Al-Azhar sudah berapa tahun? Sudah berapa belas tahun?
Dari 2005 ya. Masya Allah, luar biasa. Lebih senior. Ya, Bu Warni 19 tahun. alhamdulillah dipercaya sampai sekarang. Pantesan Bu, kerut-kerutnya di sini udah makin kelihatan banget Bu Warni. Tapi masih muda lah. Masih muda. Saya percaya kalau Bu Warni masih muda banget, tenang aja, dia kelihatan jiwa Iya, muda ya jiwa kan. muda. Bu Warni masih fresh. Bu, jadi Ibu 19 tahun, alhamdulillah sudah di Al Azhar dan langsung memang memegang kelompok kecil ya dari dulu ya Bu ya. Enggak pindah-pindah dari nol kecil pindah ke nol besar. Tapi kebanyakan berapa tahun belakang ini pegang di kelas akhir-akhir ini nol kecil saya megang. Karena kayaknya jiwa keyboard Bu Warni memang kayaknya semakin terpancar ya Bu Rita ya. Iya. Kelihatan nggak? Baby face ya. Baby face ya, benar-benar. Bu, jadi kan Ibu itu kan seperti kayak seperti slogan kita sih, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri ya. Iya. Jadi apalagi kan yang kayak masih bayi, bukan bayi sih kita bilang, balita ya, dengan umur rentan 4 sampai 5 tahun. Mereka kalau ngerengek-rengek itu pasti ada ya Bu ya? Setiap hari? Pasti ada setiap hari, ada yang nangis juga. Ada yang nangis juga. Iya, ada juga rebutan pengen dimanja. Sampai sekarang masih ada yang Sampai seperti sekarang ya Bu? masih ada. Masih itu, aja. masih Jadi ada. Bu, bagaimana Bu Warni menerapkan pembelajaran nih kalau untuk kelompok kecil? Biasanya untuk kelompok kecil kan pasti beda ya kelompok kecil pembelajarannya dengan kelompok besar. Karena kalau kelompok besar kan sudah memang dirancang untuk ke jenjang SD, kita bisa bilang ya. Jadi segi pembelajaran beda. Nah, untuk kelompok kecil sendiri Bu, pembiasaan pembelajaran seperti apa? Saya ngajak anak-anaknya belajar sambil bermain. Betul. Jadi anak itu tidak difokusin harus nulis di meja. Betul. Gitu. Jadi Itu di yang mana paling aja, penting. di lantai boleh, di Oke. meja boleh, Luar di biasa mana Bu aja Warni boleh. ini. Gitu. Yang Kece penting anak itu banget happy. emang. Beneran, aku Iya. selalu sama Bu Warni. Iya, loh. karena yang penting memang harus anak gitu. itu happy. Orang tuanya menitipkan kita biar anaknya itu happy. Benar, gitu. benar itu. Iya. Jadi Bu Warni belajar sambil bermain. Itu sebenarnya Bermain. konsep ya teman-teman ya. Iya. Maksudnya karena memang untuk di pendidikan TK ini ya memang kuncinya adalah belajar sambil bermain. Bermain, Tapi dan Bu, dipaksain untuk belajar. betul. Jadi tapi di kelas A ini Bu Warni memang anak-anak ya bukan cuma main aja sih ya, tetap bukan. ada belajarnya ya Ada Bu. belajarnya. Jadi setiap anak itu lulus udah bisa ada nyebutin 1 sampai 20. Oke. Udah bisa penjumlahan walaupun 1 sampai 10. Kalau huruf amjad itu anak-anak insya Allah udah hafal, udah bisa mengenal kata gitu. Oke. Itu yang di kelas kelompok Di kecil ya Bu ya, di kelas, kelompok di kecil ya, kelas Bu. nol kecil gitu. Kalau baca cerita ada juga yang udah, karena IQ anak lain-lain Betul, Miss El. betul. Jadi ada yang cepet tangkap, Ada yang agak lambat sedikit. Agak yang lambat. Jadi kalau yang cepet tangkap dia langsung bisa baca. Akhir tahun udah bisa baca dia insya Allah. Oh, gitu ya Bu Warni ya, Sampai, Masya Allah. Kalau yang belum bisa ya IQ-nya biasa aja ya belum gitu Miss El. Tapi tetap kita latih selalu ya Bu Ya, ya. latih terus. Ekstra. Tapi kalau untuk baca 4 kata udah bisa insya Allah gitu. Jadi memang untuk di kelompok A itu sebenarnya memang Bu Warni lebih menekankan belajar sambil bermain. Jadi tidak memaksakan ya Bu ya. Tidak, karena kalau dipaksain nangis dia Miss El. Namanya anak bayi ya Bu Warni Anak ya. bayi, usia Jadi dini. pembiasaannya mungkin kita bisa bilang secara sederhana mengenalkan dulu ya Bu Mengenalkan ya. huruf dengan gambar-gambar. Oke gitu. Miss El. Jadi nanti di tingkat di kelas berikutnya yang lebih tinggi mereka sudah Udah terbiasa. udah terbiasa sama sudah mengenal huruf-huruf yang lebih bagus. Lebih bagus lagi. Nah, Bu Warni untuk itu kan pembelajaran ya. Iya, nah, iya. untuk pengenalan kita kan memang Al Azhar itu lebih menekankan ke agama, ya. Dari segi hafalan, mungkin gerakan-gerakan sholat, bagaimana cara berwudu yang baik. Untuk di kelompok A sendiri, itu kan maksudnya masih dini ya. Gimana Ibu mengenalkan pembelajaran agama kalau untuk yang di kelompok A? Kalau selama ini saya ngajar Iya, Bu. di Al Azhar dari pertama pembukaan tuh masuk jam 7:30 ya, Iya. Miss El 7.30 30. itu pembukaan. Kita udah mengenalin doa-doa sama anak-anak itu, surat-surat pendek, hadis gitu kan Miss Iya. El ya. Ya seenggak-enggaknya anak-anak itu udah bisa baca-baca yang sesuai dengan kontrak belajar gitu. Betul, Anak-anak betul. udah pada bisa gitu sama hadis-hadisnya juga Betul, betul. gitu. Emang ya itu tadi Miss El, ada yang cepet tangkap, ada yang belum gitu. Dan Bu Warni menghandle anak-anaknya sendiri ya Bu? Ya selama ini sendiri sih Masya insya Allah. Allah. Makanya Bu Warni harus selalu sehat Bu. Iya amin. Betul, itu benar banget. Karena ya, kenapa saya selalu bilang selalu sehat dan semangat? Karena kalau- gurunya sendirian. karena kalau ibu guru kelihatan loyo, itu anak-anaknya pun juga kayak kelihatan nggak seger loh. Iya. Kayaknya bener ya, kayaknya Besoknya nggak mau sekolah dia Miss El. benar, benar Bu Warni, itu benar banget. Jadi pengenalan agamanya Bu Warni ajarkan dengan cara seperti itu Bu ya, setiap Iya, hari dari dilatih. setiap hari. Jadi
kayak pembiasaan gitu. Jadi pembiasaan, betul. Bu, dari pembiasaan menjadi terbiasa. Iya, jadi terbiasa. Benar, oke. Nah, Bu Warni sudah tadi berapa sih 19 tahun ya. Jadi kayak udah makan asam garam banget ya sama. Iya, susah senang dah di situ dah. Asam garam. Jadi kayaknya lebih banyak asamnya sih sebenarnya. Asamnya daripada manisnya. Enggak sih, tapi Bu Warni insyaallah enggak. Happy ya, alhamdulillah ya. Happy aja. Oke. Nah, Bu Warni jadi kan untuk pembelajaran agamanya memang apalagi untuk anak usia dini tadi kata Bu Warni kan mereka tingkatan kita bisa bilang daya tangkapnya mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat. Pengalaman Bu Warni nih, kalau untuk anak yang agak lambat itu gimana cara pengenalannya? Ya belajarnya dia sambil lari-lari bacanya, baca surat-suratnya. Tetap ya Bu ya? Tetap, tapi kita selalu baca terus tiap hari, lama-lama dia mendengar walaupun dia main kemana-mana tapi dia mendengar. Ada ya Bu yang tetap sambil lari-lari? Ada Miss El. Kita ngucapin doa-doa anak-anak itu lari-lari tapi kita tes anak-anak itu bisa gitu. Masya Allah. Itu luar biasa beda-beda. ya. Iya. Karena misalnya selalu bilang sih sebenarnya anak TK itu adalah masa golden age ya. Dimana daya tangkap mereka walaupun kita bilang ada yang lambat tapi mereka mendengar. Jadi benar kata Bu Warni walaupun sambil lari-lari ada yang mungkin sambil nangis ya Bu ya. Ada sambil nangis ada. Tapi mereka tetap mendengar dan ketika ditanya bisa. Masya Allah luar biasa. Daya tangkap anak-anak itu memang luar biasa sekali. Memorinya kuat gitu ya Bu ya. Nah itu Bu Warni tadi dari kelompok kecil. Sekarang misalnya mau geser dulu ke Bu Leni yang dari kelompok besar. Bu Leni, mukanya muka baru, ya kan? Karena kayaknya masih muda banget sih memang ya. Bu Leni udah berapa lamakah di Yayasan Al-Azhar? Kalau masuk ke yayasannya Januari kemarin misalnya. Masya Allah masih baru banget ya Bu Leni. Dan alhamdulillah megang di kelompok B besar, iya. Rentan anak usianya itu dari 5 sampai 6 tahun. Jadi memang Bu Leni mengajar difokuskan ke anak-anak yang akan ke jenjang lebih tinggi ya, bisa bilang ke jenjang SD. Oke. Itu kan pasti beda banget ya Bu Leni, maksudnya karakter anak-anak yang di kelompok kecil dan di kelompok besar. Dan biasanya di kelompok besar mereka sudah lebih mandiri. Benar nggak? Benar misalnya. Benar ya. Nah, masih kesusahan nggak Bu Leni mengajarnya? Alhamdulillah untuk sejauh ini enggak ya misalnya. Terlalu. Karena sesuai dengan umurnya juga misalnya. Enggak bisa disamakan sama kelas Bu Warni kan misalnya. Kayak misalnya kalau kita kasih pembelajaran gitu misalnya, ada yang cepat, ada yang lambat. Terkadang seperti itu misalnya. Ya, jadi kita harus melihat karakter anaknya dulu. Daya tangkapnya juga harus dibedakan. Nggak bisa disamakan ya misalnya. Jadi kalau yang misalnya anak yang malas gitu, jadi kita harus pendekatan dulu sama anaknya. Kamu kenapa? Kok nggak mau nulis gitu misalnya? Tetep ya. Namanya kayak mana sendiri ya. Iya bener. misalnya. Kadang kan ada yang suka ngambek. Bener. Harus dirayu dulu. Betul. Jadi pendekatannya memang dengan cara yang seperti itu ya Bu Leni ya. Iya. Kadang bercerita juga misalnya. Anak-anak kalau di kelas suka bercerita. Baru semangat untuk menulis kembali seperti itu. Jadi kayak kita dengerin dulu ceritanya, mereka kayak ngerasa senang ya. Ceritaku didengarin nih sama Bu Guru. Jadi mereka bisa semangat lagi ya. Memang itu salah satu pendekatannya ya. Nah, untuk pembiasaan belajarnya pasti kan beda nih dari kelompok kecil. Nah, biasanya kalau untuk kelompok besarnya seperti apa nih Bu? Kalau dari segi agama sendiri kita pembiasaannya sebelum masuk ke gerbang sekolah, utamakan anak itu ucapkan salam dulu misalnya. Salam dulu, baru salim. Nah, baru boleh masuk misalnya. Begitu pulangnya harus salam dulu baru salim. Sampai ke rumah jangan lupa salim sama orang tua di rumah. Ucapkan salam seperti itu. Tapi kalau untuk di kelas kayak kita pembacaan doa-doa seperti biasanya, baca surat-surat pendek, baca hadis, supaya anak itu bisa mengeluarkan suaranya. Pokoknya kita harus beri tepukan semangat dulu biasanya seperti itu misalnya. Jadi kita bisa bilang guru-guru TK ini kayak badut ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Karena kita harus bertingkah lucu. Iya nggak ke badut. Iya, jadi kita memang harus bertingkah lucu ya. Karena supaya anak-anak tertarik juga sama kita. Bener-bener. Kadang kalau kita mukanya serius Miss El, jadi anaknya takut mukanya kan kayak gitu. Kenapa? Jadi harus kayak gimana? Bu gurunya jadi kamu harus gimana Len? Biasanya kamu kalau menghadapi hal-hal lain kan pasti ada tuh Len dari Miss El jeda sebentar. Bu Warni di kelompok kecil dengan berapa murid? Kemarin 16. Kemarin 16 karena dia keluar berhenti ikut orang tua. Jadi 15. 15. Menghandle sendiri. Di kelasnya Bu Leni? Bu Leni ada 16 Miss El. Masya Allah, luar biasa banget. Nah terus itu ngatasinnya gimana tuh Bu Leni? Kan pasti ada yang males-males atau ada yang ngambek-ngambek.
udah gede begitu ya, pasti kamu bilangnya nah udah gede. Udah gede, udah malu, udah mau SD kita gitu kan misal gini, misalnya ada satu anak misalnya Jiji nih nggak mau nulis gitu, ngambek gitu. Ji ayo Ji nulis yo Ji. Jiji kan mau SD, katanya Jiji mau pinter dengan seperti itu misal. Terus kalau misalnya dia masih ngambek gitu misal, kita bujuk lagi, ajak teman-temannya, ayo Ji. Kayaknya misal Arsila ngajak si Jiji, ayo Ji kita nulis, mau nulis walaupun dengan terpaksa tadi. Walaupun dengan terpaksa tapi dilakukan. Tapi masih ada nggak boleh nih yang minta-minta gendong, minta-minta manja gitu. Kalau di tempat Bu Warni sih misal lihat memang minta gendong aja ada, minta pangku aja. Kalau tempat Bu Leni gimana tidur, di kelas? Kadang sampai ada yang tidur. Ada memang karena saya pernah mengalami. Kalau di tempat Bu Leni sendiri alhamdulillah nggak ada Miss El. Cuman ada satu anak yang ngintil Bu Leni terus Miss El. Selalu ngikutin kemanapun. Padahal sudah mau SD ya? Sudah mau SD. Cuma itu karena minta perhatian aja kali misalnya. Ya ampun. Jadi kemanapun Bu Leni pergi dia ngintilin. Masya Allah. Dan dia tidak mau bergaul dengan teman lainnya? Mau tapi ya. Tetap harus ada Bu Leni. Tetap ada Bu Leni. Berarti Bu Leni ini disayangi sama semua anak-anak. Alhamdulillah ya kan. Berarti mukanya ngangenin. Ya, bukan ngeselin Miss El. Bukan. Kayak muka-muka misal ini kan. Iya. Banyak yang nyari ya. Iya. Bukan karena ada utang ya. Setiap hari habis dicari Miss El mana. Nah, jadi Bu Leni itu pembiasaan untuk yang di kelas kita bisa bilang kelompok besar ya karena ya. Terus kalau untuk di kelompok kan tadi kan kata Bu Warni kalau di kelompok A kan memang lebih ke pembiasaan ya Bu ya. Maksudnya pembiasaan mereka pengenalan bisa kita bilang sebagai pengenalan secara sederhana. Kalau untuk di kelompok besar Bu Leni, selain menekankan agama, kalau untuk belajar sehari-harinya lebih menekankan ke apa nih Bu Leni? Belajar sehari-harinya biasanya Bu Leni dengan cara bercerita dulu sebelumnya. Setelah itu Bu Leni menjelaskan dulu Miss El. Menjelaskan dulu, setelah itu tanya jawab kepada anak-anaknya. Setelah kita jelaskan kalau misalnya nih bumi ini bentuknya kayak mana teman-teman, bulat gitu kan. Terus dengan cara apa kita bersyukur Allah menciptakan bumi ini. Dengan cara apa? Anak terus menjawab, misalnya sholat Bu Leni gitu kan. Terus dengan cara apa lagi kita menjaga lingkungan kita ini, jangan buang sampah sembarangan seperti itu Miss El. Setelah itu baru nanti dikasih pembelajaran kayak menulis. Tergantung tema ya, tergantung temanya Miss El. Jadi di kelompok besar itu memang anak-anak sudah mulai diajak berpikir ya, dengan daya tangkap mereka, daya nalar mereka sendiri. Sedangkan kalau di kelompok kecil belum bisa ya Bu Warni seperti itu ya. Paling sekedar bercerita. Ada yang udah bisa, ada yang belum juga. Ada yang belum juga. Cuman kalau kebanyakan belum ngerti baru kita jelasin. Cuman kebanyakan memang menyek-menyek ya Bu ya. Yang manja-manjanya. Kebanyakan manjanya masih. Tapi insya Allah bisa dia. Insya Allah bisa ya. Oke deh. Jadi itu yang membedakannya ya dari kelompok kecil dan ke kelompok besar. Nah, oke. Ini boleh misal mau tanya dan boleh siapa aja yang boleh jawab gitu ya. Untuk ibu-ibu semua ini, ibu-ibu kan maksudnya sudah berkecimpung di dunia anak-anak sudah bisa dibilang berbelas tahun ya Bu ya. Yang paling ada nggak sih pengalaman mungkin yang paling unik gitu dari tingkah-tingkah anak itu, ada nggak yang bikin di luar Nurul kita misalnya Nurul di luar Nurul, ada nggak yang aduh ya ampun gitu, ada nggak tingkah unik ya, kita selalu bilang tingkah unik ya Bu ya kalau anak-anak TK ya, ada nggak? Kalau untuk Bu Warni dulu ya. Kalau buat saya ada ya Miss El, dia manja-manja Bu Guru, hari ini ngantuk banget, boleh nggak saya ini tidur kayak Jara itu, tapi di pangkuan Bu Guru ya Bu Guru gitu. Jadinya. Jadi kayak jadi kita ngajarnya di meja anak-anak itu sendiri, jadi anak-anaknya langsung nyamperin kita gitu Miss El, karena kawan kita ada yang tidur di pangkuan kita, kalau kita marahin dia nangis jadinya. Jadi malah ngericuhin kawan-kawannya yang lain. Jadi dengan nggak apa-apalah daripada anak-anak itu risu, ya, yang penting anak itu aman ya, nyaman. Betul. Jadi dipangku sambil ngajarin gitu loh Miss El. Oke, gitu. Jadi tetap dipangku ya Bu Warni? Dipangku sampai anak itu tidur Miss El. Tidur Bu? Iya, tidur di kelas. Luar biasa banget. Tidur di kelas. Jadi jam belajar selesai dia bangun. Jam selesai karena berisik mungkin dia baca-baca doa. Kita kan sebelum pulang karena pembiasaan lagi, gitu, sebelumnya pembiasaan lagi, baca-baca doa lagi, surat-surat pendek lagi, mungkin karena kedengaran agak
berisik, kawan-kawannya pada baca, akhirnya dia terbangun. Ada gitu. terbangun, oke deh. Lucu juga ya, bisa Itu tidur sampai jam pulang. Umurnya masih kecil Miss Ed. Di bawah 4 tahun kah, Bu? Di bawah 4 tahun. Masya Allah, tapi kemauan sekolahnya sudah besar ya? Dia kemauan sekolah luar biasa, top banget. Soalnya juga misal ngalamin sih, misal lagi ngajar ada anak yang tidur, misal sampai aduh ya udah nggak apa-apa deh. Kayaknya misal tuh kayak mendongeng gitu loh ya. Kalau misal tuh kalau ada anak yang tidur sambil mengajar, misal kayak, duh dongengan misal bagus gitu ya. Jadi unik aja sih menurut misal tidur. Nah untuk Bu Leni sendiri ada nggak tingkah unik anak nih? Soalnya kan sudah masuk kelompok besar ya. Ada misal. Kadang kalau misalnya boleh nih kapan istirahat? Sabar ya nak, belum waktunya. Terkadang sudah istirahat tuh misal. Kan biasanya mainnya di luar ya misalnya. Betul. Ini tidak, udah boleh disuruh main keluar tapi tetap main di dalam. Jadi serba bingung gitu. Serba bingung ya, minta keluar taunya di dalam. Tahu di dalam mainnya kayak gitu. Udah di dalam nanti tiba-tiba minta keluar. Minta keluar seperti itu misalnya. Selalu gitu ya? Iya, selalu begitu misalnya. Bikin lucu tapi bikin aduh gitu ya. Aduh ya ampun gitu ya Bu Leni ya. Gemes gitu ya. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya untuk TK Al Azhar 1 dengan jumlah murid yang kita bisa bilang lumayan banyak gitu ya, dengan guru-gurunya yang ada 3 dan insya Allah memang amanah, fatonah. Amin. Ya, yang pasti bisa terhandle dengan baik gitu ya Bu Guru ya. Nah teman-teman, itu dia tadi profil singkat dari TK Al Azhar 1. Tapi sebelum Miss El closing, misal mau tanya dulu sama kepala sekolahnya, mungkin buat Bu Rita, adakah harapannya untuk Yayasan Al Azhar Lampung dan TK Al Azhar 1 sendiri? Untuk Yayasan Al Azhar Lampung dan TK-nya semuanya semoga tetap maju, muridnya bertambah banyak, pokok tentunya ya. Pokoknya meluluskan murid-murid yang unggul, Islami, terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat Lampung. Oke, jadi yang pasti insya Allah untuk TK Al Azhar 1 sendiri insya Allah muridnya terpenuhi. Maksudnya kuotanya terpenuhi, muridnya bisa bertambah lagi, dan yang pasti guru-gurunya harus tetap eksis dan kompak. Itu yang paling penting, guru-gurunya eksis dan kompak. Karena kalau eksis doang nggak kompak, ya ngapain? Ya nggak sih Bu? Kalau kompak, tapi kalau kompak doang nggak ada eksis juga, ya nggak enak juga, nggak seru juga ya. Tetap harus satu padan ya Bu ya. Oke deh. Jadi untuk harapan Bu Guru, mungkin ada harapannya untuk TK Al Azhar 1 dan yayasan? Ya, untuk gurunya, untuk yayasan, semoga untuk kedepannya lebih maju lagi. Amin. Dan kuota muridnya maksudnya ya Miss El ya, dari TK sampai SMA terpenuhi, malah lebih sampai lebih. Betul. Terima kasih ya Bu Warni. Terus untuk Bu Leni? Ya, semoga yayasan selalu maju, selalu berjaya selalu. Insyaallah, amin. Ya, untuk guru-gurunya selalu kompak. Itu yang paling penting ya, selalu kompak dan eksis ya. Nah, oke deh teman-teman, itu dia tadi profil singkat ngobrol-ngobrol sedikit dengan TK Al Azhar 1. Terima kasih banyak buat Bu Rita, Bu Warni dan Bu Leni yang sudah menyempatkan hadir datang ke podcast Yayasan Al Azhar Lampung. Sama-sama. Semoga kita ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nemenin Miss El di sini. Jangan lupa buat teman-teman semua, kalau unit Yayasan Al Azhar Lampung sudah buka pendaftaran siswa baru dari unit TK, SD, SMP dan SMA. Dan untuk TK Al Azhar 1 sudah buka ya Bu ya, dan masih akan tetap buka. Dan alamatnya ada di belakang Cosmo, itu di Jalan Tupai. Gang Swadaya nomor 29. Nanti di sini ada pelang besar TK Al Azhar 1, bisa ketemu dengan Bu Rita, Bu Warni ataupun Bu Leni ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Guru yang cantik. Terima kasih juga udah diundang. Kita dadah dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.